Di balik megahnya parade militer dan uji coba rudal yang kerap ditampilkan Iran ke hadapan dunia, ada satu sisi lain yang jauh lebih senyap, namun jauh lebih mengkhawatirkan. Dunia bawah tanahnya. Iran tak hanya membangun kekuatan di permukaan, tetapi juga menyembunyikan kekuatan besar di bawah tanah dalam bentuk kompleks terowongan senjata. Lokasi ini bukan sekadar fasilitas militer biasa. Ini adalah simbol betapa seriusnya Iran menyiapkan skenario terburuk di tengah gejolak geopolitik yang kian membara. Kalau kita bicara soal tempat tersembunyi yang menyimpan banyak rahasia, kompleks terowongan senjata milik Iran adalah salah satu yang paling menarik perhatian. Lokasi ini sudah lama jadi bahan pembicaraan para pengamat internasional, karena dianggap sebagai salah satu aset militer paling krusial yang dimiliki oleh Iran. Di balik dinding-dinding bawah tanahnya, tersimpan teknologi militer canggih buatan dalam negeri, termasuk rudal-rudal yang kemampuannya tak bisa dianggap remeh. Kompleks ini punya peran strategis dalam menjaga kesiapan serangan Iran, terutama jika suatu saat terjadi eskalasi besar, seperti skenario perang nuklir yang belakangan makin sering diperbincangkan. Tapi tetap saja, ada satu pertanyaan besar yang belum sepenuhnya terjawab. Apa sebenarnya nilai dari infrastruktur peluncuran rudal balistik ini bagi Iran? Mengingat mereka secara sukarela membatasi jangkauan rudal mereka maksimal 2.000 km. Jawabannya ternyata terkait dengan besarnya sumber daya yang dikucurkan Iran untuk membangun jaringan terowongan ini. Nilai investasinya sangat besar, bahkan saking mahalnya, Amerika Serikat sempat memutuskan untuk tidak mengikuti jalur serupa selama era Perang Dingin. Saat itu, Amerika Serikat lebih memilih mengembangkan sistem peluncuran yang bisa memberikan kemampuan serangan kedua dengan rudal balistik antar benua, sesuatu yang dianggap lebih efisien dan tahan terhadap serangan awal. Yang membuat kompleks ini jadi simbol kekuatan baru adalah kenyataan bahwa Iran berhasil menciptakan sistem peluncuran global dengan biaya yang relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa mereka sedang membangun kapabilitas militer global secara perlahan, namun terencana. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah terowongan-terowongan ini hanya sekadar tempat penyimpanan dan peluncuran rudal? Atau ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sengaja disembunyikan dari pandangan dunia? Bagi Iran, efisiensi bukan hanya soal penghematan tapi strategi. Rudal balistik berbiaya rendah memberikan mereka peluang untuk membangun kekuatan dalam skala besar. Meski hanya mengusung hulu ledak konvensional, rudal-rudal ini tetap memberi efek gentar. Kunci utamanya bisa dikerahkan dalam jumlah besar dengan daya jangkau luas. Fakta menariknya, hingga kini belum ada satupun negara yang benar-benar sukses mengembangkan rudal balistik antar benua bermuatan konvensional yang tidak hanya awet tapi juga tahan dari potensi serangan nuklir. Inilah celah yang coba dimasuki Iran dengan pendekatan biaya efisien dan ketahanan maksimal. Rudal balistik antar benua atau ICBM memiliki peran penting dalam sistem pertahanan strategis modern. Senjata ini dirancang untuk mengirimkan hulu ledak nuklir maupun termonuklir ke lokasi-lokasi yang sangat jauh, bahkan lintas benua, dengan jangkauan lebih dari 5.500 km. Dalam skenario perang nuklir, ICBM memungkinkan suatu negara untuk tetap membalas meskipun lebih dulu diserang. Itulah yang disebut sebagai kemampuan serangan kedua. Ketika hubungan dengan Barat memanas, Iran justru menunjukkan perkembangan terbarunya. Mereka memperkenalkan rudal berbahan bakar padat bernama Qassem Basir yang diklaim mampu menjangkau hingga 1.200 km. Media pemerintah menyebutnya sebagai pencapaian terbaru dalam sektor pertahanan, dirancang untuk meningkatkan daya gentar regional. Namun, langkah ini bukan muncul tiba-tiba. Jika menengok ke belakang, ambisi Iran membangun teknologi rudal sudah terlihat sejak 2008. Kala itu, mereka menyatakan niat mengadaptasi teknologi rudal balistik buatan Soviet khususnya tipe R-27, rudal berbasis kapal selam yang pernah menjadi andalan Uni Soviet saat Perang Dingin. Iran dan Korea Utara sempat berada di jalur ambisi yang sama,
menguasai teknologi peluncuran rudal dari laut. Bedanya, saat Korea masih berjibaku di tahap eksperimen, Iran lebih dulu mencatatkan keberhasilan. Pada tahun 2017, Iran memperkenalkan Khorramshahr-1, rudal jarak jauh yang menjadi bukti bahwa mereka selangkah lebih maju dalam pengembangan sistem rudal modern. Jika melihat sekilas, R-27 mungkin tak tampak seperti rudal antar benua. Dirancang pada tahun 1960-an, jangkauan maksimalnya hanya sekitar 3.000 km. Terlalu pendek untuk masuk kategori ICBM yang biasanya mampu menempuh jarak lebih dari 10.000 km. Namun yang membuat R-27 menonjol bukanlah soal jarak tempuhnya, melainkan fondasi teknologi yang dibawanya. Rudal ini telah mengintegrasikan sistem-sistem utama yang menjadi dasar dari pengembangan rudal antar benua di masa mendatang. Pada dekade 1970-an, tim yang bertanggung jawab atas pengembangan R-27 melanjutkan proyeknya dan melahirkan R-29, rudal balistik yang juga diluncurkan dari kapal selam. R-29 bukan sekadar penerus, tapi evolusi menyeluruh dari R-27 dengan dimensi yang lebih besar dan kemampuan yang ditingkatkan secara signifikan. Salah satu alasan utama ukurannya diperbesar adalah untuk memenuhi ambisi Soviet, membawa beberapa hulu ledak sekaligus dalam satu peluncuran, menyesuaikan dengan kebutuhan masa depan. Dalam konteks rudal balistik berbasis laut, R-29 menjadi tonggak penting, bukan hanya sekadar memperpanjang jangkauan, tapi juga membawa lompatan besar dalam hal daya hancur. Dalam versi modernnya, R-29 tercatat memiliki jangkauan hingga 12 km, cukup untuk menjangkau benua lain dari wilayah peluncuran. Tak hanya itu, rudal ini juga mampu membawa hingga 12 hulu ledak nuklir, menjadikannya salah satu sistem rudal kapal selam paling mematikan yang pernah dikembangkan Uni Soviet bahkan hingga hari ini. Dari sisi Iran, salah satu produk militer yang paling banyak mencuri perhatian internasional adalah Khorramshahr-1. Rudal balistik berbahan bakar cair ini merupakan salah satu pencapaian paling signifikan dalam sejarah pengembangan senjata Iran. Dengan daya jelajah mencapai 2.000 km, rudal ini memiliki kemampuan untuk menjangkau target-target strategis di kawasan, termasuk wilayah Israel. Yang membuat Khorramshahr-1 begitu mengesankan bukan hanya jarak, tapi muatan yang mampu dibawanya. Rudal ini dirancang untuk mengangkut hulu ledak dengan berat hingga 1.800 kg. Kapasitas yang sangat besar bahkan untuk standar internasional. Kombinasi antara jangkauan menengah dan daya hancur tinggi menjadikannya salah satu rudal paling menakutkan dalam arsenal Iran saat ini. Terobosan ini menunjukkan bahwa Iran bukan hanya bereksperimen, tetapi sudah benar-benar memasuki tahap produksi rudal strategis yang serius dan berdampak. Dari pengaruh teknologi lama hingga implementasi kekuatan baru, Khorramshahr-1 menjadi simbol bahwa Iran terus melangkah maju dalam perlombaan kekuatan rudal dunia. Di balik kemampuan yang canggih, ada satu hal mendasar yang membuat Khorramshahr-1 begitu menarik di mata para analis militer. Kesederhanaannya, rudal ini tidak hanya efektif, tapi juga dirancang dengan biaya yang relatif rendah. Inilah keunggulan tersembunyi yang tidak banyak dibicarakan. Iran telah melakukan berbagai modifikasi terhadap sistem ini, dan salah satu lompatan terbesarnya terjadi saat tahap pertama Khorramshahr dikombinasikan dengan mesin tahap kedua Parvin, unit pendorong yang dikenal ringkas dan efisien. Hasilnya, lahirlah versi ringan dari rudal balistik jarak antar benua yang berbasis dari teknologi lama R-27. Dari jangkauan awal 2.000 km, versi hasil modifikasi ini mampu menjangkau hingga lebih dari 11.000 km. Bahkan dalam konfigurasi non-nuklir, rudal ini bisa membawa muatan 400 kg, cukup untuk menjangkau target jarak jauh seperti Amerika Serikat. Dengan panjang 15 meter dan berat 20 ton, ukuran relatif kompak untuk ICBM. Dikombinasikan dengan kemampuan Iran memproduksi sistem ini secara murah, potensi produksi massalnya pun sangat besar, mewakili pendekatan militer yang efisien tapi tetap strategis. Iran sendiri memperkirakan bahwa pengembangan versi ringan dari Khorramshahr-2 hanya membutuhkan kurang dari 20% dari total biaya produksinya. Klaim ini kemudian diperkuat dengan kemunculan Khorramshahr-4, Khaybar, di tahun 2023. Menteri Pertahanan Iran menyebut rudal ini siap diluncurkan dengan cepat dan mampu menghindari deteksi radar serta menembus sistem pertahanan lawan. Nah, yang menarik,
publik tidak pernah melihat varian Khorasmar 3. Diduga, Khorasmar 2 berfungsi sebagai tahap pertama dari sistem yang lebih kompleks, dengan post-boost vehicle di tahap kedua yang dirancang untuk bermanuver di luar atmosfer guna menghindari pencegat musuh. Desain Khorasmar 4 pun menimbulkan teka-teki tersendiri. Bagian antar tahapnya terlihat cukup panjang, bahkan dianggap tidak efisien jika dilihat dari sudut pandang kendaraan pendorong yang hanya memerlukan kendali sikap kecil. Tapi ruang tambahan itu mungkin disengaja sebagai persiapan untuk tahapan lanjutan dalam versi ICBM-nya. Dengan semua peningkatan yang dilakukan pada rudal-rudal Khorramshahr, Iran secara tidak langsung mengirimkan pesan. Mereka tak lagi hanya bermain di level regional. Di tengah kompetisi global soal teknologi persenjataan, Iran memilih untuk tidak hanya bertahan, tapi terus menekan gas. Mereka tidak berhenti dan jelas tidak ingin tertinggal dalam perlombaan senjata modern.